Kameranya di-on-kan ya. Yo, yang lainnya on kamera. Banyak sekali yang off ya kameranya ya. Mbak, Mas. Ibu. Ya. Si pen mana si pen? Nanti ya. Dia udah kelihatan. Ada berapa mahasiswa semuanya? Semuanya Harusnya 160 Ibu. 160. Ini yang baru ada 142. Jadi kekurangan ada sekitar 18 ya. Ini mahasiswa semester 3 kan? Ibu. Baik, ini kalau nggak salah pertemuan kita yang kedua ya. Saya tidak kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Baik. Anak-anak, saya manggil anak-anak aja ya. Anak-anak, ini materi hari ini tidak banyak ya. Karena harusnya materinya bergabung dengan yang open lymphoid primer. Karena ini open lymphoid sekunder. Jadi sedikit sekali nih ya. Ya nggak apa-apa deh ya. Untuk kalian yang saat ini tidak bisa on kamera karena kondisi sinyal yang tidak stabil, tidak mendukung adanya kamera, ini memang merupakan kendala bagi kita yang sedang menjalani kuliah dengan sistem online. Namun demikian saran saya, ya, sebaiknya kalian itu sinyal yang kalian gunakan adalah dari provider yang terkuat di lingkungan tempat tinggal kalian atau posisi domisili kalian saat ini, supaya tidak mengganggu. Itu aja saran saya. Jadi seperti halnya kemarin itu contohnya anak saya nih, ya kegiatannya di daerah pasar minggu itu ternyata yang kuat sinyalnya adalah M3 katanya gitu. Nah, anak saya pakainya Telkomsel. Saya bilang nggak bisa, kamu harus ganti dengan M3 supaya pekerjaan dan juga online pembelajarannya lancar. Saya bilang begitu ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya provider yang terkuat di lingkungan tempat kita sedang menjalankan tugas itu apa, itu yang kita pakai. Bukan berarti kan harus nanti nomor WA ya, tapi kan hanya menggunakan kartu itu pada saat pembelajaran seperti ini ya. Kalau pakai IndiHome biasanya juga lebih stabil, meskipun kadang-kadang ada gangguan sinyal ya kalau ada hujan deras. Gitu. Dimaklumi sih, bisa paham tentang hal itu ya. Namun rasanya kan aneh gitu loh, ngajar hanya ada, mohon maaf ya mas, saya sedang mengajar. Jadi kalau tidak ada janjian tolong tidak masuk ya. Ya, mahasiswa kadang-kadang seperti ini, tiba-tiba mau masuk ke ruangan, maka saya sedang mengajar bertemu dengan kalian. Nggak boleh seperti itu ya besok ya. Jadi harus minta izin dulu. Ya.
karena kan nggak semua dosen hanya melayani satu mahasiswa ya. Kalian ada satu angkatan 160 ya, gimana satu minta satu, 24 jam nggak cukup lah, kali 7 juga nggak cukup gitu ya. Baik ya. Ini nanti saya coba akan share screen dulu. Sudah terlihatkah, Mbak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Ya, kita akan belajar tentang organ limfoid sekunder, ya. Nah, beberapa bagian organ limfoid sekunder itu ada banyak sebenarnya, ya. Dari mulai tonsil, ya. Tonsil itu kan, kalau organ limfoid kan mulai dari tonsil ya. Jadi bentuk pertahanan tubuh kita itu yang berperan pertama adalah tonsil. Kamu tahu tonsil apa? Tonsil itu apa? Ayo, tonsil itu apa? Kemarin organ limfoid primer sudah ada belum materinya? Sudah, Ibu. Nah, menjelaskan tentang apa? Yuk, kalau sudah kan berarti pasti sudah ngerti. Kemarin organ limfoid primer menjelaskan tentang apa? Tonsil Amanda bukan. Ayo. Organ limfoid primer. Apa? Saya tanyakan dulu. Sumsum tulang belakang dan timus, Ibu. Sumsum belakang dan timus. Oke. Dijelaskan oleh kemarin? Oleh Bu April, Bu. Oleh Bu April. Nah, ini untuk organ limfoid sekunder seperti ini ada banyak ya. Nah, kita akan memulai dari apa sih organ limfoid sekunder ya. Organ limfoid sekunder itu tempat menampung sel limfosit ya yang telah mengalami diferensiasi dalam jaringan sentral menjadi kompeten dan nantinya berfungsi sebagai komponen imunitas tubuh. Memang betul bahwa sel-sel limfosit yang merupakan salah satu jenis sel limfosit adalah sel yang berperanan utama dalam mekanisme respon imun. Ya, dan organ limfoid sekunder itu terdiri dari beberapa, yaitu ada limfa, ya, ada kelenjar getah bening, ada SALT atau skin associated lymphocyte tissue atau jaringan, ya, kemudian ada juga mucosal associated lymphocyte tissue. Dalam bentuk jaringan itu artinya dia tidak terlihat nyata senyata bentuk organ. Nah, apa itu limfa? Limfa dalam bahasa Inggris disebut sebagai lien, bisa ada mengatakan spleen, ya. Ini merupakan tempat respon imun utama yang merupakan saringan terhadap antigen asal darah. Jadi, ketika kita terkena antigen masuk ke dalam tubuh, itu kan bisa melalui apa saja, ya. Bisa melalui hidung, bisa melalui mulut, ya, bisa melalui kulit. Kalau antigen ini masuk ke dalam darah, maka tempat penyaring utama itu ada di dalam limfa, di mana posisi organ limfa itu ada di sebelah hati. Ya. Nah, kalian mungkin pernah melihat limfa untuk organ limfa pada sapi misalnya, ya, cukup besar kan? Nah, di sini limfa itu juga tempat untuk memproduksi sel darah. Ya, dia terletak di kafum abdomen, jadi di bagian dari perut di sebelah atas, ya, di sepanjang kosta 9, 10, 11. Jadi di antara tulang-tulang belakang kita itu ada di belakangnya. Jadi gimana ya? Ya, di dalamnya itu ya, itu ada limfa di situ.
Dan untuk limfa, sekiranya ada mikroba yang masuk berada di dalam darah, maka limfa ini akan memproduksi makrofag sebagai sel pertahanan pertama di dalam sistem imuniti, ya sistem imun alami. Dia akan membersihkan mikroba ini atau dikatakan sebagai antigen, ya. Jadi makrofag adalah suatu sel yang cukup besar, lebih besar daripada limfosit, ya. Dan dia membersihkan dari atau mencoba mengeliminasi, menghilangkan dari antigen tersebut yang ada di dalam darah, ya. Dan limfa juga merupakan tempat utama fagosit atau sel fagosit, di mana sel fagosit ini dia akan menelan antigen, ya, apakah itu bakteri, ya, menelan untuk kemudian dieliminasi, dihilangkan supaya bakteri itu tidak menimbulkan atau menyebabkan terjadinya infeksi di dalam tubuh. Nah, proses menelan ini kemudian ketika fagosit itu sudah melakukan tugasnya atau mungkin dia tidak mampu secara keseluruhan melakukan tugasnya untuk mengeliminasi antigen, maka nantinya akan dilanjutkan oleh antibodi, di mana proses ini kemudian disebut sebagai opsonisasi. Nanti pada mata kuliah imunologi selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap tentang antibodi maupun tentang opsonisasi. Nah, individu yang kemudian misalnya dia tidak memiliki limfa atau dalam suatu kondisi patologis limfanya harus diambil, maka dia akan sangat rentan terhadap infeksi bakteri, terutama adalah bakteri yang berkapsul, contohnya seperti Pneumococcus, Meningococcus. Karena apa? Karena bakteri tersebut biasanya hanya disingkirkan melalui opsonisasi saja, ya. Dan fungsi fagosit sendiri itu akan terganggu bila limfa itu tidak ada. Padahal sel fagosit itu merupakan salah satu selain makrofag yang dia juga memiliki peranan pada respon innate immunity, yaitu respon ilmu alami, yang dimana ketika ada antigen masuk, maka respon tubuh ini, ya, atau sel fagosit, sel makrofag inilah yang berperanan pertama untuk menyingkirkan antigen yang masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ada hal yang lain namanya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu merupakan agregat nodular jaringan limfoid, ya. Dia berupa kelenjar, ya, bisa menyebar ke seluruh tubuh, ya, sepanjang jalur limfa di seluruh tubuh, betul-betul di seluruh tubuh, dan tidak berwujud seperti pembuluh darah, tetapi dia ada, ya. Nah, di mana pada kelenjar getah bening ini ada yang namanya sel dendritik, ya. Ini mohon maaf ditelan dulu, nanti pada kuliah-kuliah yang lain akan dijelaskan lebih banyak lagi apa itu sel dendritik dan lain sebagainya. Yang dia akan membawa antigen ini dari epitel mengantarkannya ke kelenjar getah bening, ya, yang akhirnya nanti dikonsentrasikan di dalam kelenjar tersebut. Kemudian kondisi dia di dalam kelenjar getah bening menyebabkan ditemukannya peningkatan limfosit, ya, sebagai tempat untuk proliferasi limfosit terhadap respon antigen. Jadi fungsi kelenjar getah bening ini juga sangat luar biasa, ya, karena begitu masuk maka kelenjar bening inilah yang akan kemudian berperanan penting dalam melakukan. Mohon maaf Ibu. Ya. Ibu, suaranya kurang jelas Ibu. Kurang, ya, sebentar. Kurang keras. Kurang keras. Iya. Saya lihat gedein dulu. Apakah masih kurang jelas?
Halo? Lebih tepatnya kurang keras, Ibu. Oh, kurang keras. Baik. Baik. Saya tidak bisa teriak nih. Baik. Untuk kelenjar getah bening, ya, jadinya nanti inilah dia akan berperanan untuk menekan, memberikan respon terhadap antigen. Jadi nantinya kelenjar getah bening inilah yang akan sangat melakukan peranan mengeliminasi dari antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, di tubuh kita itu ada sekitar 600 kelenjar getah bening, ya. Namun hanya di daerah submandibular axillary dan yang di inguinal yang dapat kita raba dalam keadaan tidak normal, ya. Jadi di daerah biasanya dokter akan meraba di sekitar belakang telinga agak ke bawah. Kalau di kelenjar getah bening ini mengalami gangguan, ya, biasanya dia akan mengalami pembesaran yang bisa diraba. Nah, di sekitar itulah yang kemudian akan membantu dokter untuk meninjau atau mengetahui kondisi pasien yang sesungguhnya, di mana kelenjar getah bening ini terbungkus oleh kapsul fibrosa yang berisi kumpulan sel pembentuk pertahanan tubuh atau imun, yang kemudian dia merupakan tempat penyaringan antigen dari pembunuh getah bening yang dilewati. Nah, apabila ada antigen yang bisa menginfeksi, maka kelenjar getah bening ini akan menghasilkan sel pertahanan lebih banyak, sehingga menimbulkan adanya pembesaran pada kelenjar getah bening tersebut. Jadi, ketika seseorang mengalami infeksi atau dia mengalami masuk antigen, ya, maka kemudian dia akan mengalami pembesaran sebagai pertanda bahwa respon imun tubuh tersebut sedang melakukan aksi, ya, untuk menyingkirkan antigen. Jadi ketika seorang pasien datang ke dokter dan teraba pembesaran getah beningnya, maka dokter akan berpikir bahwa oh, ini pasti ada infeksi masuk yang cukup besar yang menyebabkan kelenjar getah bening tersebut mengalami pembesaran. Nah, seperti itu, ya. Dan yang ketiga, adanya tentang SALT atau Skin Associated Lymphocyte Tissue. Nah, kita tahu bahwa kulit merupakan alat tubuh terluas yang berperan dalam sawar fisik terhadap lingkungan. Ya, kulit tubuh kita itu kan paling lebar, ya. Kalau mungkin paru-paru kita di dalam tubuh itu, meskipun ada 5 gelambir, 3 di kanan, 3 di kiri, kalau itu dilebarkan, itu tidak akan sebesar kulit tubuh kita, karena kulit tubuh kita itu kulitnya ada di sejak dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, kulit ini merupakan berperanan untuk merupakan respon imun juga. Jadi dia melakukan tugasnya itu secara fisik, ya, mengeliminasi dari antigen yang akan masuk ke dalam tubuh. Contohnya, misalnya kulit ini menyaring adanya debu yang akan masuk melalui pori-pori kulit kita. Nempellah di pori-pori kulit. Tentu saja kita harus bersihkan dengan air, dengan sabun. Itu kenapa kita harus mandi, kan begitu. Karena sebenarnya kulit ini dia melakukan tugasnya lebih dulu, menyaring gitu ya, secara fisik. Nah, di sini juga kulit ini memiliki peranan sebagai respon tadi innate immunity yang dia akan secara menunjukkan kalau ada respon inflamasi secara lokal. Contoh, misalnya ketika mungkin kita terkena suatu antigen, apakah itu berupa gigitan nyamuk atau tergores duri di
pohon tanaman gitu ya, di kebun atau di taman, maka kulit ini akan mengalami inflamasi lebih dulu. Dia akan menimbulkan warna merah misalnya, atau ada rasa panas, atau ada rasa gatal, ya seperti itu. Nah, kemudian Si Peli kami dia itu ya si Peli. yang ada yang mau ikut berbicara, oke, nanti ditahan dulu ya. Dan ketika banyak antigen masuk melalui kulit, maka banyak juga respon yang diawali melalui kulit. Ya, itu tadi contoh sederhananya, rasa gatal, warna merah. Maaf, baru ngajar. Nah, sebentar. Maaf, ada gangguan. Sebentar ya. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan beberapa dosen yang mau masuk. Oke, sampai di mana tadi ini? Oke, tadi ya banyak antigen masuk ya. Jadi kulit itu ketika nanti ya habis ini nanti kan ada respon immunity, adaptive immunity, itu nanti akan dijelaskan semuanya lebih banyak lagi di situ ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa kulit itu terdiri dari dua lapis ya. Ada epidermis dan ada dermis. Di mana bahwa epidermis ini mengandung 3 jenis sel, yaitu ada keratinosit, ada melanosit, dan ada sel Langerhans. Di mana bahwa keratinosit ini berfungsi untuk menyekresi berbagai sitokin. Ngomong-ngomong tentang sitokin, mungkin nanti baru akan ketemu di imunologi 2. Ini kan imunologi 1. Kalau enggak di imunologi 3 nanti baru ketemu tentang yang namanya sitokin. Jadi nanti ada penjelasannya tersendiri. Untuk sekarang kalian ibaratnya makanan ya ditelan dulu gitu ya. Nanti dicernanya nanti setelah semua ilmu itu diberikan nanti baru kalian paham. Oh, yang kemarin, yang dulu ini hubungannya dengan yang ini, yang sekarang seperti itu ya. Nah, sitokin ini ada berbagai macam ya, baik interleukin, kalau saya tulis IL itu namanya interleukin ya. Ada interleukin itu banyak sekali, banyak jenisnya ya. Ini salah satunya yaitu interleukin 1, interleukin 6, juga ada interleukin 10. Kemudian ada TGF beta dan juga TNF alfa yang tentu saja memiliki pengaruh terhadap sistem imun. Dan juga ada melanosit ya yang berfungsi untuk memproduksi pigmen tubuh. Jadi ketika orang
seorang yang tidak memiliki pigmen tubuh tentu saja tidak akan secoklat warna kulit kita, ya, yang punya banyak pigmen. Tetapi kalau pigmennya banyak banget, tentu akan warnanya sangat gelap, ya, lebih gelap. Nah, untuk sel Langerhans itu ternyata tersebar di seluruh epidermis dan mempunyai peran dalam induksi respons sel thymus sel P, ya. Jadi nanti lebih berperan juga pada respon innate immunity, ya. Nah, sedangkan untuk dermis itu terdapat kolagen yang memproduksi banyak fibroblast. Nanti ya Mbak. Dan juga pembuluh darah, ya, tempat untuk folikel rambut, kelenjar telinga, dan juga kelenjar sebaceous, ya. Dan di dermis inilah yang kemudian membuat kulit kita menjadi lembut, ya. Di situ ada pembuluh darah, jadi seperti di mana di situ adalah ada pembuluh darah kapiler, ya. Ada juga folikel rambut yang menumbuhkan rambut, kemudian juga ada kelenjar keringat, ya. Kalau kita tidak berkeringat, tentu tubuh kita malah tidak merasa kurang sehat, ya. Dikatakan sebenarnya keringat merupakan salah satu upaya di mana bahwa tubuh menunjukkan responnya, ada respon imun dari tubuh kita itu dengan kita mengeluarkan keringat. Jadi sebenarnya keringat itu fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah dia menunjukkan bahwa tubuh sedang melakukan perangan, gitu, ya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mucosal associated lymphoid tissue. Nah, di sini ditemukan di jaringan mukosa saluran nafas bagian atas, saluran cerna, saluran urogenital, kelenjar mamai, ya, karena dia berupa jaringan limfoid tanpa kapsul dan mengandung sel limfosit. Nah, jadi tidak hanya sekedar di tempat di luar, jadi ini tidak di luar, tetapi juga di dalam tubuh, ya. Nah, kemudian di situ juga ada yang namanya APC, yaitu antigen presenting cell, yang akan mengawali respon imun terhadap antigen yang terhidup atau termakan, ya. Karena pertahanan tubuh ini jaringannya kan ada di mukosa, jadi saluran nafas. Jadi paru-paru kita itu dibungkus oleh mukosa. Saluran cerna, ya, mau lambung mau usut itu ada mukosanya. Saluran urogenital itu ada mukosanya. Semuanya itu ada mukosanya. Dan mukosa inilah yang juga berperanan sebagai respon imun, tempat pertahanan ketika ada antigen yang terhirup maupun termakan, ya, tertelan. Maka kemudian APC akan melakukan tugasnya yang pertama, yaitu antigen presenting cell, di mana nanti epitel mukosa yang merupakan sawar antara lingkungan internal dan eksternal ini juga merupakan tempat masuknya mikroba. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, ya, kalau kita bayangkan usus itu kan berupa kolom seperti ini ya misalnya. Jadi ini mukosa di dalam, ini mukosa usus yang berhubungan dengan yang lainnya. Tetapi di dalam ini kan yang berhubungan dengan, jadi kalau seperti hanya saluran pipa yang dialiri air, itu ibaratnya adalah yang dialiri makanan, maka usus itu juga ada mukosanya yang akan melindungi seandainya makanan-makanan ini adalah membawa antigen, ya, yang antigen itu bisa berupa misalnya mikroba atau misalnya
contohnya dari salmonella misalnya, seperti itu ya. Nah itu nanti APC akan melakukan peranan untuk mengeliminasi, di mana bahwa malt ini terdiri dari dua komponen, yaitu jaringan limfoid mukosa yang terorganisir, misalnya tonsil, itu tadi ya gambar pertama. Tonsil itu adalah amandel, kalau orang bilang amandel. Ketika kita menelan, mulut itu kita menelan makanan, maka pertahanan pertama adalah tonsilnya. Namun demikian, tonsil ini tentu saja semakin usia, menurut dokter ya, terutama spesialis THT. Kalau orang sudah setua Bulisa, tonsil tidak akan memiliki peranan yang terlalu besar dalam mengeliminasi antigen yang masuk melalui mulut. Tapi kalau ada anak-anak kecil, itu tonsil peranannya besar sekali. Nah, seperti itu, ya. Juga pada sistem imun mukosa difus, limfosit intrasel dan lamina propria ini memiliki peranan yang sangat besar sekali di dalam mencegah infeksi, mencegah terjadinya infeksi ketika ada antigen masuk ke dalam saluran pencernaan, seperti itu ya. Baik, itu saja penjelasan tentang organ limfoid sekunder hari ini ya. Nanti akan dilanjutkan tentu saja dengan respon imun, innate immunity, respon imun alami, kemudian juga respon imun adaptif atau respon imun didapat, dan nanti ada penjelasan tentang antigen, tentang antibodi, hal-hal yang lain yang akan menyambung ke materi-materi selanjutnya. Jadi intinya, untuk mata kuliah imunologi ini diawali dengan pengenalan organ sampai nanti antibodi dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke imunologi 2 itu merupakan sambungannya dari imunologi 1 sampai nanti di imunologi 3 di semester berapa ya imunologi 3? Ini semester 3 kayak semester ini ya. Nanti akan sambungan terus menerus ya. Saya mengharapkan kalian tidak melupakan satupun hal-hal sekalipun sepertinya kecil, tapi itu adalah bagian dari ilmu ini ya. Itu saja penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin didiskusikan ya? Tetapi nanti kalau jawaban saya misalnya, nanti akan ada penjelasan di materi itu. Nah, marah ya, karena memang kita sudah bagi-bagi materinya seperti itu ya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan ya? Kita sampai jam berapa Mbak Mutia? Sampai jam 10.20 ya. Oke, waktunya sudah mau habis ya, berarti ya? Iya, Ibu. Ya, tidak apa-apa. Mohon maaf ya kalau suara saya tadi sempat agak sedang tidak bisa bersuara terlalu keras. Oke. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya saya harapkan materi ini bisa memberikan manfaat ilmu kepada kita semuanya. Jangan dilupakan ya, nanti akan menjadi bagian dari ujian. Ini kalian belum ujian tengah semester ya? Belum, Ibu. Oke, akan menjadi bagian dari ujian tengah semester ya. Baik, Ibu. Oke. Dan nanti ujian tengah semester, insya Allah saya akan memberikan soal yang mungkin ada sedikit kisah, 1-2, mungkin 2 kalimat saja, kemudian ada pertanyaannya, dan ada pilihan jawaban, Anda pilih 1 di antara 5 jawaban yang tersedia. Seperti itu ya. Baik. Saya akhiri pertemuan kita. Jangan lupa sekalipun saat ini PPKM sudah cukup longgar di beberapa wilayah, namun kita harus tetap melakukan protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ya, baik. Saya akhiri. Kurang lebihnya kalau ada yang kurang berkenan mohon bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.